Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih setia, masih sehat, masih tetap semangat. Anak-anakku, kita ke part selanjutnya, yaitu jika sebelumnya kita membahas mengenai perkembangan emosional anak, kita akan membahas mengenai perkembangan sosial anak. Ya, siap? Buat catatannya, materi nanti akan PPT-nya dikirimkan. Silahkan unduh. Untuk sementara simak dulu penjelasan mengenai perkembangan sosial anak. Menurut Plato, secara harfiah manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial atau zoonpolitition. Sosialisasi adalah proses belajar untuk menjadi makhluk sosial. Jadi sosialisasinya adalah proses belajar untuk menjadi makhluk sosial. Sedangkan menurut Lowry, sosialisasi merupakan suatu proses di mana individu melatih kepekaan dirinya terhadap rangsangan-rangsangan sosial, terutama rangsangan-rangsangan sosial dari tekanan-tekanan kehidupan, serta belajar bergaul dengan bertingkah laku sebagai orang lain dalam lingkungannya. Inilah kenapa ada saling mempengaruhi antara kondisi emosional seseorang dengan kehidupan sosial seseorang. Karena emosi seseorang dipicu dari rangsangan-rangsangan sosialnya, sedangkan interaksi sosial akan dikendalikan dari kondisi-kondisi emosional seseorangnya. Menurut Muhyiddin, beda lagi, perkembangan sosial merupakan proses pembentukan social self. Apa itu social prep? Yaitu social self, yaitu pribadi di dalam masyarakat. Yakni pribadi dalam masyarakat itu ada pribadi dalam keluarga, pribadi dalam kehidupan berbudaya, pribadi dalam kehidupan berbangsa, dan seterusnya. Jadi itu social self. Sedangkan menurut Harlock, sosialisasi adalah kemampuan bertingkah laku sesuai dengan norma, nilai, dan harapan sosial. Jadi kita bisa paham kemampuan bertingkah laku sesuai dengan norma. Norma itu yang sudah ada di masyarakat. Nilai juga bisa berupa nilai keagamaan, nilai sosial, nilai di lingkungan sekitar, dan harapan sosial. Jadi lingkungan sosialnya memiliki harapan-harapan seperti itu, itu akan membentuk kepada kehidupan sosial seseorang. Nah, untuk anak-anak, interaksi apa yang sesuai dengan anak-anak? Yang pertama yaitu anak bisa berinteraksi melalui kegiatan bermain. Nah, makanya inti dari pendidikan anak usia dini itu pembelajarannya seperti apa, yaitu bermain seraya belajar atau belajar seraya bermain. Keduanya memiliki seperti sama, tapi memiliki sesuatu yang arti yang berbeda. Jadi kebutuhan bermain anak usia dini lebih besar dari kebutuhan belajarnya. Tapi dari bermain sendiri itu ada proses belajar, terutama untuk perkembangan emosional sosial anaknya. Bisa dipahami kan? Nah, yang pertama, melalui kegiatan bermain ini akan menjadi seperti apa sih anak-anak? Itulah pentingnya pondasi pendidikan anak usia dini. Melalui kegiatan bermain saja, anak pertama akan memiliki sikap sosial. Jadi adanya interaksi. Jadi salah besar ketika seorang keluarga tidak membolehkan atau tidak memberi kesempatan waktu bermain untuk anaknya. Karena dari proses bermain itu ada pembinaan terhadap sikap sosialnya. Salah besar untuk keluarga-keluarga yang mengurung anaknya untuk tidak memberi kesempatan bermain. Nanti ada beberapa jenis bermainnya, kita bahas selanjutnya. Yang kedua, dengan bermain itu anak bisa belajar komunikasi karena ada interaksi. Komunikasinya dengan sesuatu yang bisa bergerak, sesuatu yang
hidup, baik itu komunikasi dengan orang yang lebih dewasa atau sesamanya atau yang lebih kecil. Jadi melalui kegiatan bermain adanya suatu proses komunikasi. Bayangkan seorang anak yang tidak diizinkan bermain, dia akan kehilangan proses komunikasi. Yang ketiga, belajar mengorganisasi. Kenapa belajar mengorganisasi? Karena interaksi anak dengan bermain, dengan kehidupan sosialnya, dia akan mulai memanage dirinya sendiri, mengorganisasi baik secara emosionalnya maupun secara psikologisnya. Misalnya, dengan seringnya bermain, anak akan memiliki rasa empati, akan mulai memahami kehidupan tentang orang lain, akan memiliki tingkatan kecerdasan intrapersonal dan memahami juga dirinya sendiri interpersonalnya. Itu belajar mengorganisasi dirinya sendiri. Dia akan tahu menempatkan, membagi tugas dengan teman, misalnya bermain permainan-permainan yang sangat sederhana, petak umpet atau apa, akan berbagi tugas. Atau misalnya dalam Sunda itu ada permainan dadaluan, anak akan bertugas mengorganisasi siapa itu. Belajar dari hal-hal sederhana. Yang keempat, yaitu sikap menghargai orang lain. Seringnya anak berinteraksi orang lain akan menimbulkan rasa empati, dia akan mulai menghargai orang lain perlahan-lahan. Karena memang karakteristik anak usia dini pada umumnya memiliki egosentris, tapi dengan kegiatan bermain, dengan interaksi sosial, anak mulai memiliki empati dalam dirinya, akan memiliki kecerdasan intrapersonal dan interpersonal, hingga dia akan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Yang kelima, menghargai harmoni dan kompromi. Harmoni apa? Harmoni itu sejalan, selaras dengan orang lain dengan bermain. Jadi ada interaksi sosial, itu dia akan sejalan. Nah, kalau bahasa gaulnya sekarang memiliki game satu visi loh, kita senangnya main ini, kita senangnya ini, terus akan kompromi. Ketika memang misalnya ada pohon jambu di rumahnya, satu tidak bisa naik, kompromi, kamu yang naik, kamu naik ke bahuku. Jadi saling gitu, dengan adanya bermain. Nah, bagaimana ceritanya sekarang lagi social distancing, lagi stay at home, jadi kesempatan bermain berkurang gitu. Sebenarnya tidak juga. Kita bisa berinteraksi, memberikan kesempatan anak-anak kita bermain. Misalnya anak tidak ke sekolah, kita juga dapat himbauan untuk stay di rumah. Berarti kita menyediakan diri kita sebagai fasilitas bermain anak. Ya, menempatkan diri kita untuk menjadi fasilitas bermain anak. Jadi anak-anak bisa menerima kita, bisa berinteraksi dengan kita, akhirnya mendapatkan pengalaman bermain dengan keluarganya. Tidak masalah. Misalnya kita karena memang jembatan kita dengan dunia anak, yaitu kita memasuki dunia mereka. Bermain kecil misalnya dengan mengajak anak bantu beres-beres rumah, yang dapat beres-beres rumah dapat poin atau dapat reward dari kita. Itu ada aturan, ada sanksi, ada punishment. Jadi mereka akan paham. Itu permainan, salah satu contoh permainan sederhana. Misalnya anak sekarang lagi gila sama HP, sama Facebook. Ketika kita memberikan kebebasan pada mereka untuk ini, seharusnya ada sistem sanksi dan reward. Itu ada aturan mainnya. Jadi ada kompromi, ada harmoni. Jangan khawatir dengan social distancing saat ini, sampai kita bisa melalui keadaan normal, dampingi anak-anak kita. Untuk guru misalnya tetap mengawasi anak-anak. Sekarang bisa kita menggunakan teknologi mengawasi anak-anak melalui beberapa aplikasi atau akun untuk mengontrol. Ya.
Oke. Sekarang kita beralih ke proses sosial. Menurut Harlock, yang pertama belajar untuk bertingkah laku dengan cara yang dapat diterima masyarakat. Yang kedua, belajar memainkan peran sosial yang ada di masyarakat. Nah, ini juga bisa diterapkan di rumah-rumah. Jadi bermain sosial, anak-anak sekali-kali dia berperan menjadi bapaknya, sekali-kali dia berperan atau sebagai ibunya. Atau kalau di Sunda mungkin kita mengenal beberapa permainan seperti rumah-rumahan untuk anak perempuan. Kalau untuk laki-laki bolehlah kita ada memiliki keunikan sendiri, cari permainan-permainan yang memang disukai anak laki-laki. Bermain game online dibolehkan asal dalam batas pengawasan. Game apa yang akan dimainkan, ya. Terus diusahakan selalu ada edukasi dalam permainan-permainan tersebut. Yang ketiga, menurut Harlock, yaitu mengembangkan sikap atau tingkah laku sosial terhadap individu lain dan aktivitas sosial yang ada di masyarakat. Jadi, itu interaksi sosial untuk anak usia dini. Nah, ada 5 tingkatan bermain. Menurut Monodewo, yang pertama adalah bermain sebagai penonton atau pengamat, bermain paralel, bermain asosiatif, dan bermain kooperatif. Catat, 5 tingkatan bermain. Bermain solitaire, bermain sebagai penonton atau pengamat, bermain paralel, bermain asosiatif, bermain kooperatif. Sudah dicatat? Oke. Setelah dicatat dari kelima tingkatan bermain itu, Bunda kasih tugas. Tugasnya apa? Catat apa saja yang termasuk ke dalam pengertian dari kelima tingkatan bermain dan berikan contohnya. Oke? Siap dengan tugas itu? Tugas dikumpulkan, boleh untuk dikirim ke WA saya atau ke email saya. Siap? Mungkin itu dulu yang perlu saya sampaikan hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebahagiaan, tetap jaga kegembiraan, kesenangan, khususnya untuk semua pendidik anak usia dini dan calon pendidik, untuk semua ibu di rumahnya. Tetaplah menjadi ibu-ibu yang hebat dalam situasi apapun. Sehat selalu, bahagia selalu, jaga hati, jaga senyuman. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.